Otak manusia versus robot, siapa yang lebih canggih? Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana jadinya kalau otak manusia dan robot harus bersaing? Mungkin kedengarannya kayak pertarungan science fiction, kan? Tapi sebenarnya, ini tuh lebih dari sekadar imajinasi. Yuk, kita ngobrol tentang otak manusia yang keren banget dan robot yang semakin canggih setelah yang satu ini. Oke, kita mulai dari otak manusia dulu. Bayangin, otak manusia punya sekitar 86 miliar neuron. Itu jumlah yang nggak main-main. Neuron-neuron ini tuh saling terkoneksi lewat sinapsis yang memungkinkan kita berpikir, merasa, belajar, dan bahkan berimajinasi. Otak kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kalian pernah nggak ngerasain kalau bisa multitasking? Misalnya sambil dengerin musik, mikirin kerjaan, dan nyambung ngobrol sama temen. Itu karena otak kita memang terprogram untuk bisa berpikir cepat dan adaptif. Nah, kalau robot-robot canggih sekarang ini banyak banget yang punya kemampuan luar biasa. Mulai dari bisa ngejalanin tugas rumit kayak ngurusin pabrik sampai main catur. Tapi, meskipun mereka kelihatannya kayak punya otak buatan yang super pintar, mereka masih jauh banget dibandingin sama otak manusia. Kenapa? Karena meskipun robot bisa melakukan tugas tertentu dengan sangat cepat dan tepat, mereka nggak bisa ngerasain atau punya perasaan. Mereka nggak bisa belajar secara spontan kayak kita. Mereka butuh data yang udah diprogramkan dan nggak bisa berkembang dengan cara alami. Sekarang, coba kita lihat deh soal kreativitas. Otak manusia itu luar biasa dalam hal ini. Kita bisa ngelakuin hal-hal baru, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Entah itu seni, musik, atau teknologi baru. Kita bisa berimajinasi, berinovasi, dan kadang hal-hal yang kita buat malah nggak terduga. Nah, robot meskipun bisa membantu ngedesain sesuatu berdasarkan data dan aturan yang ada, kreativitas murni seperti yang kita punya itu masih jauh dari jangkauan mereka. Tapi, bukan berarti robot nggak punya kelebihan. Ada beberapa hal yang mereka unggul banget. Misalnya, robot bisa ngelakuin pekerjaan yang berulang-ulang tanpa lelah. Bayangin aja, pekerjaan yang bikin manusia stres karena monoton bisa dilakuin robot dengan sempurna. Selain itu, robot juga nggak gampang kelupaan dan mereka bisa ngolah data dalam jumlah besar dalam waktu yang super cepat. Jadi, dalam hal efisiensi, robot jelas juara. Tapi di sisi lain, manusia punya hal yang nggak bisa digantikan, emosi. Kita bisa merasain kebahagiaan, sedih, marah, atau cinta. Hal-hal ini membentuk kita, memotivasi kita, dan kadang juga mempengaruhi keputusan kita. Nah, robot, mereka nggak punya hati. Mereka cuma ngikutin algoritma dan program. Mereka nggak bisa merasain gimana rasanya ketika melakukan sesuatu. Mereka cuma bisa ngikutin arahan yang udah ada. Jadi siapa yang lebih canggih, ya? Kalau dilihat dari kemampuan berpikir cepat dan melakukan tugas tertentu, robot memang bisa lebih unggul. Tapi kalau soal kreativitas, perasaan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, otak manusia tetap menang. Otak kita punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman, mengubah cara pikir, bahkan mengatasi kegagalan dan terus berkembang. Tapi, satu hal yang pasti, kita nggak bisa langsung bilang robot itu nggak berguna. Justru, robot bisa jadi teman hebat kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat dan repetitif, jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih kreatif dan manusiawi. Ibaratnya, robot itu kayak asisten super canggih yang ngebantu kita, tapi tetap ada di bawah kendali kita. Kedepannya, mungkin kita akan melihat banyak kolaborasi antara otak manusia dan kecanggihan robot. Dengan gabungan keduanya, mungkin kita bisa mencapai hal-hal yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Otak manusia dan robot punya kelebihan masing-masing, dan mungkin dengan kerjasama, kita bisa bikin dunia yang lebih baik. Gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian lebih pilih jadi manusia dengan otak cerdas atau robot dengan kekuatan luar biasa? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya.